Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Kuil Yun Bunga Yan Jinbu Goyang, tenda kembang sepatu hangat festival musim semi. Festival musim semi muncul dalam hari yang singkat dan pahit, dan raja belum pernah di pagi hari. Pagi-pagi, angin lembut bertiup ke dalam ruangan, bertiup di atas wajah Chu Xingyun. Di bawah sinar matahari yang hangat, Chu Xingyun menutup matanya dengan nyaman, di bawah kenyamanan fisik dan mental, dia hanya merasa tidak perlu ada penyesalan dalam hidup. Awalnya, Chu Xingyun berpikir semuanya hanya mimpi musim semi, tetapi ternyata semua ini bukan mimpi, dan tidak ada mimpi nyata di dunia ini. Dengan lembut menggerakkan lengannya, mengencangkan orang di lengannya, dan tiba-tiba, semburan sentuhan lembut dan halus membuat Chu Xingyun tidak dapat membantunya lagi. Perlahan membuka matanya, Chu Xingyun menoleh dan menatap Sui Liuxiang di sebelahnya. Ketika dia akan berbicara, dia membeku kaku. Seperti yang Anda lihat, di bawah sinar matahari yang hangat, ada wajah lelah berbaring di sampingnya, di mana air dan aroma ini benar-benar Nangong Huayan. Anggota badan yang saling terkait awalnya sangat harum dan menawan. Tetapi pada saat ini, Chu Xingyun hanya merasa dingin, seluruh tubuhnya meregang. Apa yang terjadi? Kenapa Nangong Huayan tidak berbaring di tempat tidurnya? Apa yang terjadi? Dalam keadaan ngeri, pintu kamar dibanting terbuka, dan wajah Bai Bing berubah menjadi biru. Selama perjalanan besar, Bai Bing berkata langsung, "Ada apa-apa yang kamu lakukan?" "Kamu." Setengah jalan melalui kata-kata, Bai Bing melihat pembukaan matanya yang bingung, sambil menggosok matanya, sambil duduk di sebelah Chu Xingyun, Nangong Huayan. Di bawah hembusan angin, tubuh bagian atas Nangong Huayan benar-benar telanjang. Garis-garis yang sangat indah dan menyentuh sudah cukup untuk membuat siapapun bingung dan mimisan. Mulutnya terbuka kosong, dan Bai Bing tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Untuk sementara, Bai Bing akhirnya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bergumam, tidak heran ini akan menjadi. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun perlahan duduk, pertama-tama menatap Nangong Huayan dengan tatapan bersalah di sampingnya, dan kemudian melihat es putih dengan senyum masam. Dijebakan. Dengan lembut mengangkat tempat tidur, Chu Xingyun hendak keluar dari tempat tidur, tapi dia tiba-tiba melihat warna prem di tempat tidur dan kaki batu giok Nangong Huayan. Chu Xingyun menutup matanya kesakitan, kesalahan besar telah dilemparkan dan tidak dapat dipulihkan. Setelah beberapa saat, Chu Xingyun berkata, "Bicaralah, apa yang terjadi?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Bai Bing tidak menjelaskan, tetapi mengambil kop surat dari tangannya dan meletakkannya dengan lembut di tempat tidur. Perlahan membuka matanya, Chu Xingyun menunduk dan menatap kop surat itu. Dengan berjabat tangan, Chu Xingyun dengan lembut membuka amplop dan mengeluarkan kop surat itu. Kop surat itu bukan kertas, tapi jimpa. Di atas jimpa, ada font dari Juan Xiu milik Sui Liuxiang, dan Heng Chen yang sunyi ada di sana. Zhu Xianduan, Ming Jingqian, Zhao Luxi, Fang Xixi, Bai Tuyin, terluka berpisah, berusaha keras makan selir, Jin Sui Tangtang, dan Jun Changjue. Melihat garis penulisan, air mata Chu Xingyun jatuh seperti hujan dalam asam tak terbatas. Kalimat itu dan Chu Changjuan membuat Chu Xingyun sangat jelas, dan merasakan penolakan di hati Sui Liuxiang. Lagi pula, kali ini, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri lagi. Gemetar dan meremas sisi jimpa itu, Chu Xingyun benar-benar kelabu. Pada saat ini, dia bahkan tidak memikirkannya, menyalahkan Nangong Huayan, dan tidak ingin tahu apa yang terjadi semalam. Semuanya tidak ada artinya, bahkan jika Anda tahu. Hal-hal telah terjadi, kesalahan besar telah dibuat, dan mereka tidak bisa diperbaiki. Melihat penampilan menyakitkan Chu Xingyun, Nangong Huayan dengan hati-hati menarik lengan Chu Xingyun dan berkata dengan lembut, "Kakak Chu. Saya akui bahwa saya menggunakan mesin dan alat makanan ringan, tetapi itu juga karena dia tidak pernah hargai kamu." Di antara air mata dan kabut, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai rambut Nangong Huayan. Seorang gadis muda di musim bunga, Nangong Huayan secara obsesif memberinya segalanya, bahkan jika dia kejam, bagaimana mungkin dia tega menyalahkannya. Meskipun metodenya tidak dibenarkan, titik awal untuk segalanya adalah karena dia terlalu mencintainya. Alasan untuk penegasan ini bukan karena Chu Xingyun begitu cantik dan merasa benar sendiri. Jika ini tidak terjadi, bahkan jika Nangong Huayan setengah dibingkai oleh hati Chu Xingyun, dia pasti akan menderita kehancuran hati. Seorang gadis, dia sangat mencintai seorang pria, dan kemudian mengejarnya dengan berani, dan membalas tanpa balik. Dalam menghadapi wajah bunga yang tergila-gila, Chu Xingyun tidak bisa berbicara buruk pula. Dengan nafas gemetar, Chu Xingyun berkata, "Gadis konyol, mengapa kamu begitu pahit?" Melihat dengan berani pada Chu Xingyun, Nangong Huayan dengan tegas berkata, "Kamu adalah satu-satunya pria yang aku cintai di Nangong Huayan.
Karena dia tidak menghargai, aku akan merampokmu, menyayangi kamu, merawatmu, dan membiarkan kamu melakukannya bersenang-senang dan bahagia. Dengan senyum sedih, Chu Xingyun menoleh dan memandang Bai Bing, berkata dengan getir, seharusnya bukan satu-satunya. Konspirasi yang saksama seperti itu tidak dapat dimainkan oleh Huayan. Apalagi yang Anda sebarkan sekaligus. Benar, dengan ragu menatap Chu Xingyun, Bai Bing tergagap, ini, tidak ada apa-apa, tapi, apa lagi? Melihat Bai Bing tidak menarik, Chu Xingyun berkata, katakanlah ini tidak akan pernah menjadi tulisan tangan Huayan. Tanpa daya menatap Chu Xingyun, lalu memandang Huayan, Bai Bing juga tahu bahwa semuanya tidak mungkin disembunyikan, bahkan jika Anda bisa menyembunyikannya untuk sementara, Anda tidak bisa menyembunyikannya untuk seumur hidup. Menggelengkan kepalanya dengan getir, Bai Bing mengeluarkan undangan merah besar dari tangannya, dan berkata dengan datar, ini adalah undangan dari Dongfang Tianxiu. Undangan Dongfang Tianxiu. Melihat undangan merah dengan ragu, Chu Xingyun mengerutkan kening. Chu Xingyun dan Dongfang Tianxiu bermusuhan satu sama lain, bahkan jika Dongxiang Tianxiu memiliki acara yang bahagia, tidak mungkin mengiriminya undangan. Melihat ekspresi kosong Chu Xingyun, meskipun sangat tidak bisa ditoleransi, Bai Bing masih berkata dengan susah payah, Dongfang Tianxiu mengundang Anda untuk bergabung dengan perayaan pernikahannya dengan Sui Liuxiang 1 bulan kemudian. Dalam kata-kata Bai Bing, Chu Xingyun disambar petir, dan seluruh orang itu bodoh. Membuka mulutnya dengan datar, Chu Xingyun berkata, kamu, apa yang kamu katakan? Liuxiang, dia akan menikahi Dongfang Tianxiu. Melihat Chu Xingyun dengan iba, Bai Bing mengangguk diam-diam. Meskipun keengganannya, Bai Bing tidak dapat berubah. Konyol duduk di tempat tidur, Chu Xingyun menatap tanpa bergerak, dan seluruh orang itu benar-benar kosong. Di bawah serangkaian pukulan, Chu Xingyun benar-benar bingung. Semua ini seperti petir pada hari yang cerah, dan itu hancur. Yang paling dicintai di hatinya, meninggalkannya, dan akan menikahi Tianxiu Oriental itu dalam sebulan. Jika memungkinkan, Chu Xingyun ingin segera bergegas dan merebut kembali Sui Liuxiang. Bahkan jika Kaisar Zun maju, dia tidak akan menghentikannya. Tetapi pada saat ini, setelah begitu banyak hal terjadi, di mana lagi dia bisa melihat Sui Liuxiang, dan di mana lagi dia bisa menyelamatkannya. Melihat Chu Xingyun yang bodoh, Nangong Huayan dengan hati-hati berkata, kakak Chu, ayahku dan Sui Liuxiang sudah menikah, tetapi ini tidak benar. Kamu tahu situasi ayahku. Dia tidak menyukai wanita dan telah kehilangan kemanusiaannya. Kemampuan. Setelah terdiam beberapa saat, Nangong Huayan melanjutkan, mereka hanya menikah secara nominal. Faktanya, mereka masih memiliki pribadi. Kali ini, kombinasi sebenarnya hanya pernikahan politik yang diperlukan. Dengan nafas panjang, Bai Bing berkata, jelas Dongfang Tianxiu bermaksud untuk memenangkan dukungan penuh dan penanaman Kaisar Lingmu berdasarkan kombinasi dengan Sui Liuxiang dan menjadi helm keluarga Oriental. Mengangguk kepalanya, Nangong Huayan berkata, ya, air dan wewangian itu dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan Kaisar Lingmu melalui pernikahan dengan Dongfang Tianxiu, sehingga secara resmi mencapai puncak kekuasaan dan menjadi Kaisar manusia kelima. Mendengarkan Nangong Huayan dan Bai Bing, Anda berkata, saya menganalisis dalam satu kata, darah Chu Xingyun muncrat, dan wajahnya langsung memutih. Saudara Chu, menghadapi ini, Bai Bing dan Huayan buru-buru mendukung Chu Xingyun dengan ekspresi prihatin. Berbalik perlahan, Chu Xingyun menatap Huayan dan berkata, untuk cintamu, aku tersanjung. Kau memberiku hal-hal yang paling berharga. Aku berterima kasih padamu. Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, Nangong Huayan memerah-memerah dan berkata, saya telah memutuskan untuk menjadi istri mungil Anda, dan Anda tidak perlu mengucapkan terima kasih. Semua ini, saya bersedia. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, meskipun saya sangat berterima kasih kepada Anda, tapi Anda membuat saya kehilangan cinta dalam hidup saya, jadi saya tidak ingin melihat Anda lagi, Anda pergi. Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, Nangong Huayan benar-benar tersambar petir. Menghadapi wajah kusam Nangong Huayan, Chu Xingyun mengangkat suaranya dengan keras dan menggeram, aku tidak ingin melihatmu lagi, kamu pergi. Kata-kata hanya jatuh, dan di bawah fluktuasi emosional yang intens, Chu Xingyun memuntahkan darah lagi. Kamu, jangan marah, lepaskan aku, apakah aku masih bisa pergi? Nangong Huayan buru-buru meraih pakaiannya dan dengan cepat berdandan. Pada saat ini, Chu Xingyun sedang marah. Nangong Huayan adalah seorang gadis yang pintar. Tidak mungkin untuk terus merangsang Chu Xingyun pada saat ini. Jika ada, dia tidak akan mengatakan terlambat setelah emosinya tenang. Segera, Nangong Huayan berpakaian rapi, menatap Chu Xingyun dengan punggungnya, dan berkata dengan tegas, bagaimanapun, kami sudah memiliki segelas anggur, dan kami juga telah memasuki gua, jadi, tidak peduli bagaimana Anda apa yang salah denganku, hidup ini, aku istrimu, dan kamu akan selalu begitu. Suamiku. Setelah berbicara, Nangong Huayan Meng berbalik dan berlari keluar ruangan, hanya menyisakan beberapa tetes air mata di tanah batu giok putih. Mendengarkan kata-kata Nangong Huayan, dada Chu Xingyun membengkak, dan seteguk darah keluar lagi.
Lemah menyeka sudut mulutnya, Chu Xingyun tersenyum sedih menghadap jalan Bai Bing, pergilah, biarkan aku sendirian. Dia menatap Chu Xingyun dengan cemas, meskipun dia ingin tinggal dan merawatnya, tetapi dia tidak bisa tidak mematuhi perintah Chu Xingyun. Setelah menginjak kakinya, Bai Bing berbalik dengan keras dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Chu Xingyun sendirian, berbaring di tempat tidur tanpa sadar. Berbaring pucat di tempat tidur, Chu Xingyun menatap atap dan jatuh ke dalam ingatan yang panjang. Dari kehidupan sebelumnya, saya selalu mengingat kehidupan ini, dari kota kecil Chu, ke puncak istana Jiuhan, dari jalan Singkong kuno, ke kota Jiuxiao. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, seminggu berlalu. Perlahan duduk dari tempat tidur, Chu Xingyun menyeringai tiba-tiba, sekarang, Sui Liuxiang tidak bisa memaafkannya lagi, dan dia tidak punya wajah, dan memohon pengampunan Sui Liuxiang. Hidup ini, ia ditakdirkan untuk kehilangan cinta. Melihat malam redup di luar jendela, mata Chu Xingyun sedikit menyipit. Dalam waktu kurang dari sebulan, aroma kecilnya akan menikah. Saya telah menunggu selama bertahun-tahun, menantikan hari ketika siang-siang menikah. Sekarang, hari ini akhirnya telah tiba, tetapi bukan dia yang bodoh, siang-siang akan menikah. Meskipun orang yang dia ingin nikahi bukanlah dirinya sendiri, tapi, bagaimanapun juga, dia adalah gadis yang dia cintai dengan hidupnya. Mengangkat tempat tidur, Chu Xingyun turun dari tempat tidur. Di dunia yang tidak dikenal ini, siang-siang adalah satu-satunya kerabatnya, tidak peduli apapun, pernikahannya tidak boleh kumuh. Lagi pula, dia ingin melakukan hal terakhir untuk wewangiannya. Siapkan satu set untuknya, mahar yang paling berlimpah. Ayo, meluruskan tubuhnya, Chu Xingyun tiba-tiba minum keras. Dengan raungan Chu Xingyun, pintu ruangan didorong terbuka sesegera mungkin. Dengan es putih yang prihatin, dia berjalan dengan cepat. Melihat Bai Bing, Chu Xingyun berkata, lewati pesanan saya ingin Suan Lingmu Timur, bintang emas Xishan, bola laut-laut Cina Selatan, batu dunia es wilayah utara, bumi Zhongzhou Huangji, masing-masing 18 salinan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dan menggelengkan kepalanya, ini tidak mungkin. Hal-hal yang Anda inginkan adalah semua harta surga dan bumi di atas Jiupin. Mereka telah dianggap dilarang oleh 5 kaisar besar bagaimanapun, tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Sebelum Bai Bing selesai berbicara, Chu Xingyun memotongnya. Melihat Bai Bing dengan dingin, Chu Xingyun berkata, siang-siang akan menikah, aku harus mempersiapkannya untuk mas kawinnya, bahkan jika aku mengambilnya, aku harus mengambilnya kembali. Dengan ragu memandang Chu Xingyun, Bai Bing berkata, 5 harta karun besar semua berada di dekat 5 keluarga besar, dan 5 keluarga besar mengirim pasukan berat untuk tetap bagaimanapun. Dengan dengusan dingin, Chu Xingyun berkata, ketika Kaisar Setan, Kaisar Abisal, dan 200 juta Wu Kaisar, Ratu dan Ratu dikirim, mereka secara alami akan tahu pilihannya. Selama pidato, Chu Xingyun Sen menatap Bai Bing dengan dingin dan berkata dengan dingin, bisakah kamu melakukan ini? Bawahan mematuhi perintah pahlawan. Melihat Chu Xingyun benar-benar bagaimanapun caranya, Bai Bing tiba-tiba gelisah, buru-buru diperintahkan untuk datang. Dalam keadaan Chu Xingyun saat ini, jika dia benar-benar memerintahkan pasukan, jika seseorang tidak baik, itu akan menyebabkan perang. Pada saat itu, seluruh umat manusia dari seluruh alam semesta akan runtuh, dan tidak akan ada akhirnya. Karena itu, dalam hal apapun, masalah ini tidak dapat dilakukan oleh Chu Xingyun. Untuk menjaga perdamaian dan stabilitas seluruh alam semesta, bahkan jika Chu Xingyun menginginkan bintang-bintang di langit, dia akan mengambilnya. Bai Bing selalu memperhatikan upacara di hadapan tentara, dan tidak pernah gagal mengajar tanpa mengajar. Oleh karena itu, setelah meninggalkan kamar Chu Xingyun, Bai Bing mengirimkan ultimatum ke 5 keluarga besar sepanjang malam. Jika mereka bersedia untuk menawarkan semuanya dengan patuh, maka mereka akan terhindar dari rasa sakit para prajurit pedang. Jika dia menolak, dia akan dipaksa untuk bertemu hanya dengan prajurit pedang. Sayangnya, apalagi 4 keluarga besar lainnya, bahkan keluarga Nangong, tanpa sepengetahuan Nangong Huayan, dengan tegas menolak permintaan Bai Bing. Status 5 keluarga besar dalam ras manusia di dunia dapat dikatakan tertinggi. Sekarang, pion kecil yang tidak dapat dijelaskan yang tidak memiliki pos militer atau posisi apapun, berani pulang dan meminta harta yang begitu berharga. Suan Lingmu Timur, bintang emas Xishan, bola laut-laut Cina Selatan, batu dunia es teritorial utara, bumi Zhongzhou Huangji. Kelima materi spiritual ini semuanya berperingkat di atas kelas 9, dan Anda dapat mengambil salinannya secara acak, bersama-sama dengan bahan tambahan lainnya, adalah mungkin untuk menyempurnakan tentara kekaisaran. Tapi sekarang, pion yang tidak dikenal datang ke singa dengan mulut besar dan ingin 18 salinan dalam satu napas ini sama sekali tidak diketahui. Belum lagi bahwa orang yang memintanya adalah Chu Xingyun, bahkan jika 5 kaisar menghormatinya secara pribadi, mereka tidak akan pernah bisa memberikannya. Anda harus tahu bahwa 5 materi spiritual yang agung ini adalah 5 keluarga besar sumber daya strategis inti yang terakumulasi selama puluhan ribu tahun kurang dari 30. Bagaimana mereka dapat dengan mudah diberikan?
Oleh karena itu, 5 keluarga besar dibebaskan dari membalas surat tersebut, mereka hanya mengabaikan ultimatum dan mengabaikannya. Untuk seorang prajurit yang tidak dikenal seperti Chu Xingyun, tidak ada yang benar-benar menganggapnya serius, bahkan jika dia sendirian, bahkan jika dia besi, berapa banyak paku yang bisa dia pukul. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan segera, 1 hari berlalu. Dalam sekejap mata, malam datang, dan di malam yang tenang, semuanya normal. Di malam yang sangat tenang ini, orang-orang biasa mungkin tidak merasa banyak, tetapi para penguasa di atas Kaisar Wu, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki perasaan. Jenis depresi sebelum perang membuat semua orang terengah-engah. Untuk sementara waktu, 5 keluarga besar dengan cepat mengumpulkan pasukan mereka dan menjaga ruang leluhur dari 5 keluarga besar. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, tengah malam tiba. Di bawah kegelapan malam, keluarga Nangong terang benderang, dan lebih dari 100.000 master seni bela diri ditempatkan di pos pemeriksaan kritis, siap menghadapi kemungkinan kapan saja. Akhirnya, dengan suara keras memecahkan langit, sesosok putih bulan, kekosongan halus dari langit, datang ke bulan. Ling Ling berdiri di antara mereka, dan sosok putih bulan itu jatuh di puncak gedung tertinggi di keluarga Nangong. Melihat sekeliling selama seminggu, sosok putih itu berkata dengan keras pada bulan itu, serahkan 18 butir langit untuk menjaga keluarga Nangongmu tetap utuh. Kalau tidak, Haf akan menyalahkanku karena kejam dan kejam. Hah, Napas besar. Begitu kata-kata itu jatuh, ada 36 angka, dan Hula mengeluarkan suara, dan 36 tetua keluarga Nangong mengepung gedung tinggi itu dengan air. Hentikan untukku. Melihat bahwa perang akan meletus, sesosok ungu melayang. Sosok ungu, dengan postur anggun, berhenti di atas loteng di sebelahnya. Melihat lebih dekat, itu adalah Kaisar Ziwei. Tampak dingin di kejauhan, di atap pavilion tertinggi, sosok putih bulan itu, Kaisar Ziwei berkata dengan suara yang dalam, Chu Xingyun, kamu bisa menghentikannya, ini bukan tempat di mana kamu bisa bermain trik. Melihat Kaisar Ziwei dengan dingin, wajah Chu Xingyun sangat dingin, dan berkata dengan dingin, Chu Xingyun bertekad untuk melakukan apa yang tidak bisa dihentikan siapapun. Sambil menghela nafas panjang, Kaisar Ziwei menggelengkan kepalanya dan berkata, melihat wajah Yu Zai, aku bisa membicarakannya dengan keluarga Nangong dan memberimu manik-manik yang menjulang tinggi. Menghadapi kata-kata Kaisar Ziwei, Chu Xingyun tertawa keras di langit. Dalam tawa, Chu Xingyun berkata, lihatlah wajah Yu Zai. Apakah Anda membuat kesalahan? Yu Zai adalah anak kecilku, saudara tidak palsu, tetapi saya selalu melindungi orang lain, ketika saya membutuhkan orang lain untuk melindungi saya. Chu Xingyun dengan tak berdaya mengangkat bahunya, Kaisar Ziwei berkata, apa gunanya berjuang demi keuntungan lidah itu? Sekarang kita semua janda, bukankah? Apakah Anda berencana menggunakan kekuatan satu orang untuk berjuang keras? Melihat dengan bangga pada Kaisar Ziwei, Chu Xingyun berkata dengan dingin, sebagai Kaisar Ziwei, sebagai saudara lelaki dan perempuan saya, Anda lebih baik tidak berpartisipasi dalam masalah ini, jika tidak konflik antara Anda dan Yu Zai akan menjadi lebih tidak dapat didamaikan. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, Kaisar Ziwei berkata, aku membantumu, mengapa kamu tidak mengenal orang-orang baik? Jika bukan karena aku menghentikannya tepat waktu, kamu mungkin takut. Meskipun Kaisar Ziwei tidak menyelesaikan pembicaraan, tetapi apa yang dia maksudkan sudah jelas. Melihat Kaisar Ziwei, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu selalu berada di posisi tinggi dan tidak memiliki mata, dan itu normal untuk memandang rendah pion kecil seperti saya. Dengan bangga meluruskan dadanya, Chu Xingyun berkata dengan keras, namun, hari ini saya mengucapkan sepatah kata, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang akan dilakukan Chu Xingyun. Begitu kata-kata itu jatuh, Chu Xingyun melambaikan tangannya dengan keras dan berteriak keluar. Tentara Abisal, biarkan teman lamaku tahu, kekuatanku yang sebenarnya dari Chu Xingyun. Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, dan dalam raungan sengit, di dalam keluarga Nangong, rumah itu runtuh, dan sosok hitam itu menerobos tanah dan meledak ke tanah. Ribuan auman, padat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti badai hujan deras, melompat dari tanah dan melompat ke udara. Dalam deru yang tak berujung, semua anggota keluarga Nangong, termasuk Kaisar Ziwei, tiba-tiba menjadi kendur. 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Dari pandangan sekilas, langit tertutup sepenuhnya, dan bahkan bintang pun tidak bisa dilihat. Jika hanya sejumlah besar orang, itu tidak masalah, tetapi yang paling menakutkan semua orang adalah bahwa puluhan juta prajurit dengan sayap dan baju besi hitam ini semuanya memiliki Kaisar Wu realem. Angin bertiup, mantel berkibar. Berdiri dengan bangga di tengah angin kencang, Chu Xingyun berkata dengan marah, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya dan menyerahkan 18 manik-manik ke langit agar keluarga Nangongmu tetap aman. Jika kau berani mengatakan setengah kata. Meskipun Chu Xingyun tidak menyelesaikan pidatonya, ancaman itu sudah terungkap. Melihat bahwa semuanya akan lepas kendali, dengan desahan sedih, sesosok Ping yang kesepian melayang.
jatuh di sisi Kaisar Ziwei. Gaun merah muda itu, seorang wanita cantik seperti abadi, menatap Chu Xingyun dan berkata dengan sedih, kenapa kamu benar-benar ingin memberitahuku secara langsung, selama kamu mau, selama aku punya, bagaimana aku bisa menolakmu? Melihat gadis dalam gaun merah muda, tubuh Chu Xingyun menggigil tanpa sadar, dan berkata, 18 manik-manik Skyfire harus digunakan untuk mahar harum. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Nangong Huayan, gadis berbaju merah muda, berkata dengan senyum pedih, aku tidak akan peduli, lagi pula, jika kamu mau, aku akan memberikannya. Selama pidatonya, Nangong Huayan menundukkan kepalanya dan berkata kepada Penatua Kongres Nasional ke-36, apa yang masih kau lakukan, pergi untuk mendapatkan 18 Skyfire Badge, pergi dengan cepat. Menghadapi perintah Nangong Huayan, tidak ada yang bisa menentangnya. Belum lagi efek mengendalikan jantung Menara Linglong, dengan bantuan panggilan Chu Xingyun, Anda dapat memanggil kekuatan jutaan prajurit, dan keluarga Nangong tidak memiliki modal untuk melawan. Jika mereka tidak ingin keluarga Nangong dimusnahkan, mereka hanya bisa memilih untuk bekerja sama. Meskipun Tian Huozu sangat berharga, jika keluarga Nangong pergi, apa gunanya menjadi berharga? Segera Penatua bergegas kembali dengan kecepatan penuh, memegang brokat merah di tangannya, dan memberikan kedua tangan ke Nangong Huayan. Dengan lembut mengangkat tutupnya dan melirik, Nangong Huayan menjentikan tangan kanannya, dan kotak brokat melayang ke arah Chu Xingyun. Setelah mengambil kotak pernis merah, Chu Xingyun membuka tutupnya dan melihatnya, 9 bola api tersusun rapi di dalamnya. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, karena ini masalahnya, maka terima kasih keluarga Nangong, Chu Xingyun akan mengucapkan selamat tinggal. Selama pidato, Chu Xingyun melangkah keluar, lampu putih menyala, dan langsung menghilang di atas paviliun yang tinggi. Melihat sedih di puncak paviliun yang kosong, mata Huayan yang besar dan indah dipenuhi air mata. Demi cinta, dia telah memberikan semua yang dia bisa, tetapi hasilnya, tidak sebagus yang dia pikirkan sebelumnya. Bagaimanapun, bahkan jika dia dan Chu Xingyun ditakdirkan untuk hanya memiliki nasib satu malam, dia tidak akan pernah menyesalinya. Dengan lembut membelai perut bagian bawahnya, di sana telah dikandung anak Chu Xingyun, bahkan jika Chu Xingyun menolak untuk melihatnya, hidupnya ditakdirkan untuk tidak sendirian. Melihat sikap tergila-gila Nangong Huayan, Kaisar Ziwei tidak bisa menahan nafas, dia tahu. Nangong Huayan pasti telah memainkan trik ladang berbunga dan sedang mengandung anak Chu Xingyun. Jelas, sejak awal, Nangong Huayan mengharapkan hasil seperti itu hari ini. Namun meski begitu, dia melakukannya tanpa memberi kembali, dan membayar, gadis ini benar-benar bodoh. Namun, dibandingkan dengan Nangong Huayan, di mana dia lebih baik? Dengan cara yang sama, dia juga akan menanam formula jantung giok di lapangan, dan juga menggunakan formula jantung semacam ini untuk mengandung anak Yu Zai. Sekarang, dia telah hamil selama 6 bulan. Tetapi Yu Zai menolak untuk memaafkannya, dan bahkan hadiah yang dia kirim semuanya dikembalikan. Sekarang, dia tidak tahu di mana Yu Zai berada, dia bahkan tidak bisa melihat satu sisi, siapa yang akan dia ceritakan tentang penderitaannya. Selanjutnya, sepanjang malam, Chu Xingyun memimpin pasukan jurang untuk menyerang lagi dan lagi. Semalam, 5 keluarga besar mengalami bencana. Di bawah tekanan tentara, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dalam keputusasaan untuk menjaga keluarga, mereka hanya bisa menyerahkan apa yang diinginkan Chu Xingyun. Ketika malam berlalu, ketika fajar datang lagi, seluruh dunia berada dalam kekacauan. Dalam menghadapi pendekatan berlawanan Chu Xingyun, 4 kaisar besar hanya gemuruh. Ini adalah pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun. Seseorang berani mengganggu janggut dari 4 kaisar. Tren ini tidak boleh naik. Segera keempat kaisar berkumpul di markas militer kota Jiuxiao dan mengadakan pertemuan tertinggi untuk membahas sanksi terhadap Chu Xingyun. Di dalam aula besar, 4 kaisar duduk dengan bangga di atas tahta, tetapi tahta tertinggi adalah kosong. Itu adalah tahta Kaisar Tianyi. Tak seorang pun kecuali dia yang memenuhi syarat untuk duduk di atasnya. Di atas tahta Zheng Dongfang, Kaisar Lingmu mengatakan yang pertama, dan berkata dengan marah, Chu Xingyun itu terlalu sombong, dan berani memprovokasi 4 kaisar kita. Bagaimanapun, anak ini harus dihukum berat. Mengangguk kepalanya, Raja Hitam dari Barat mengangguk dan berkata, ya, bunuh 100-100, terutama agar efektif, anak ini tidak boleh ditinggalkan. Dihadapkan dengan ekspresi Kaisar Lingmu dan Heijin, Kaisar Houtu mengangkat bahu dan berkata, karena kalian berdua setuju, keputusan itu disahkan. Aku dan saudari yang dingin dan aku tidak perlu mengekspresikan sikap kami. Mengernyitkan alisnya, Kaisar sangat dingin berkata dengan hati-hati, meskipun Chu Xingyun melakukan terlalu banyak tapi, anak ini sangat berharga bagi umat manusia, dan Chu Xingyun sama sekali bukan orang yang malas, saya pikir lebih baik berpikir panjang. Pertimbangan jangka panjang. Menyingkirkan bibirnya, He Jindi berkata, kamu terlihat terlalu tinggi pada anak itu, kamu tidak menjadi seorang kaisar, dan kamu berakhir sebagai seekor semut. Aku tidak percaya, anak itu dapat mengangkat langit. Hah? Ini pembicaraan yang sangat besar. Suara Heijin di Zun baru saja jatuh, dan dengung dingin, perubahan tiba-tiba muncul.
Dalam deru keras, hanya sesaat, seluruh aula parlemen menghilang ke markas militer dan muncul di anti ruang. Terlihat ngeri keluar jendela, naga hitam panjang sepanjang 1 kilometer seperti naga agung, melingkari seluruh aula parlemen, menyeret ke dalam kekosongan, dan melaju menuju badai ruang angkasa. Di mata keempat kaisar besar dapat dengan mudah memahami bahwa piton hitam tidak lain adalah Kaisar Wu Realem. Tetapi dalam kekosongan ini, kecuali jika kaisar datang sendiri, piton gelap ini tidak terkalahkan. Setelah menyeret aula parlemen langsung ke mata badai kekosongan, ular piton sepanjang 1 kilometer melepaskan tubuhnya yang melilit di sekitar aula parlemen. Di antara beberapa yang melayang di langit, ular sanca hitam itu berada dalam susunan ular, dan berkata dengan marah, "Siapa yang berteriak sekarang, mengatakan bahwa semua kaisar adalah semut, kakek, saya sekarang Kaisar Wu, dan saya memiliki kemampuan untuk keluar berjuang." Menghadapi provokasi piton raksasa hitam, Heijin Dizun tidak bisa menahan senyum berulang kali. Jika berada di ruang positif, bahkan jika Void Piton bahkan lebih kuat, itu sama sekali bukan lawannya. Belum lagi lonjakan biasa, tetapi pasti bisa menggosoknya di tanah. Tapi sekarang, mereka berada dalam kehampaan, di dalam mata badai kehampaan, di sini. Piton kosong ini memiliki kekuatan tingkat kaisar. Yang membuat pusing kepala kaisar hitam adalah bahwa Void Piton yang gelap ini selalu dapat menggunakan kekuatan Void Storm, dan kaisar raja hitamnya, dalam Void ini, tidak memiliki tempat untuk meminjam, dan sama sekali bukan lawan dari Void Piton ini. Tepat di antara rasa malu Heijin Dizun, dengungan dingin lainnya terdengar, dan pada saat yang sama, gerbang 3 dimensi dibuka pada saat yang sama di tanah di tengah aula parlemen. Pertama-tama, di gerbang dimensi tengah, sosok bulan putih dengan angkuh melangkah keluar. Tokoh ini bukan orang lain, itu adalah Chu Xingyun. Dengan penampilan Chu Xingyun, dua sosok muncul dari gerbang 2 dimensi di kedua sisi. Dua loli kecil berpakaian hitam dan baju besi hitam melangkah keluar dari pintu dimensi pada saat yang sama, satu kiri dan kanan, dijaga di kedua sisi Chu Xingyun, menatap 4 kaisar besar dengan dingin. Melihat dari dekat, sepasang rok hitam, berambut hitam, berkulit hitam dan baju besi hitam memiliki penampilan yang hampir sama, satu-satunya perbedaan adalah mata murid. Loli kecil di sisi kiri mata Chu Xingyun berwarna merah darah. Loli kecil di sisi kanan mata Chu Xingyun berwarna ungu. Melihat sepasang loli kecil ini, keempat kaisar mengubah warna mereka dengan ngeri. Yang benar-benar mengejutkan mereka bukanlah bahwa sepasang loli kecil memiliki kekuatan tingkat kaisar. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah identitas pasangan loli kecil. Ribuan tahun yang lalu, ketika manusia bertarung dengan jurang angin dan jurang, mereka telah melihat sepasang loli kecil. Meskipun pada saat itu, mereka bukan seperti apa mereka adalah iblis kaisar iblis dan kaisar abisal yang dibuat oleh kumbang abisal. Kedua kaisar agung ini, bersama dengan 16 kaisar lain dari dunia jurang, bersama-sama membentuk 18 kerajaan besar dunia jurang, yang mewakili dunia jurang, yang sebanding dengan kekuatan kuat dari klan iblis. Pada saat ini, ada Void Piton yang luar biasa dengan Yao Wu Yang Wei di luar, dan ada 2 kaisar besar dalam kasus ini. Dalam hal ini, bahkan 4 kaisar besar tidak akan pernah berani menantang dengan mudah. Dengan suara keras, Kaisar Lingmu memberikan tamparan di depan tahta dan berkata dengan marah, "Chu Xingyun, kamu sangat berani, apa yang ingin kamu lakukan?" Melirik Kaisar Lingmu dengan dingin, Chu Xingyun berkata dengan dingin, "Awalnya, keberanianku tidak besar, aku ingin melindungi seluruh alam semesta, melindungi ras manusia, dan melindungi harumanku." Setelah pemindaian selama seminggu, Chu Xingyun berkata, "Tapi sekarang, saya tidak punya apa-apa dan tidak ada ruginya." Chu Xingyun menggertakkan giginya dan melanjutkan, "Mulai sekarang, di dunia ini, aku akan dihormati, mereka yang mengikutiku akan makmur, mereka yang menentangku akan mati." Manjakan. Menamparkan di atas meja, Kaisar Emas Hitam berdiri dengan ganas, menatap Chu Xingyun dengan mata galak. Kaisar Emas Hitam meraung dan berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Percaya padaku." Sebelum Heijin Dizun selesai berbicara, Chu Xingyun tiba-tiba berkata, "Kamu berani menggonggong di depan saya lagi, saya akan menghancurkan keluarga Simon Anda." "Apa? Kamu?" Menghadapi ancaman Chu Xingyun, memikirkan laporan yang dikirim oleh keluarga pagi ini, Kaisar Simen tiba-tiba tampak muram, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Fakta telah membuktikan bahwa Chu Xingyun mampu membalikkan tangannya dan menghancurkan seluruh keluarga Simen. Begitu Chu Xingyun benar-benar turun, seluruh keluarga Simen, di bawah serangan puluhan juta Kaisar Wu dan Ratu, bahkan tidak bisa mendukung teh. Apa yang membuat Heijin paling dihormati adalah bahwa kecuali keempat penghormatan besar mereka bersama selamanya. Jika tidak, berdasarkan Piton Void dan sepasang loli kecil, selama dia memesan, dia pada dasarnya akan mati. Di bawah sepasang loli kecil, dia toh tidak bisa menang. Yang lebih menakutkan baginya adalah Void Piton, dan bahkan bersamanya, ia telah menjadi barang mewah untuk melarikan diri. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, pada saat ini, 4 kaisar besar tiba-tiba menyadari bahwa jika Chu Xingyun benar-benar menginginkannya, maka dia bisa menjadi penguasa dunia Qian Kun, dan benar-benar melakukan apa yang dia inginkan, dan siapapun yang hidup melawan kita akan mati.
Mengambil napas dalam-dalam, Kaisar Lingmu mengerutkan kening dan berkata, Chu Xingyun, aku tahu kamu telah menjadi iklim sekarang, tapi, kamu harus masuk akal, kamu begitu sombong, mengapa kamu di sini? Kita semua untuk umat manusia, kapan Anda menyinggung Anda? Mengangguk kepalanya, Kaisar Hou Tu berkata, ya, Anda merampok 5 keluarga besar secara berurutan tadi malam. Jika Anda tidak bisa memberi kami akun yang memuaskan sekarang, bahkan jika batu gioknya terbakar, saya akan menyeret Anda ke bawah. Sialan, mendengar Kaisar Hou Tu, keempat kaisar pada saat yang sama menjalankan pikiran mereka dan dengan kuat mengunci Chu Xingyun. Seseorang tidak baik, mereka dapat melukai si pembunuh kapan saja. Menghadapi kunci bersama dari 4 kaisar, Chu Xingyun cemberut. Dengan bangga meluruskan dadanya, Chu Xingyun berkata, kamu lebih baik memberiku sedikit lebih banyak kejelasan dan memahami situasimu saat ini. Terserah kalian berempat, dalam kehampaan ini, di depan ular sanca roh menggigit Taixian, kamu delusi. Sakit saya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Hou Tu mengerutkan kening, melemparkan lengan bajunya, ribuan duri batu tajam tiba-tiba bergegas keluar dari borgol dan langsung menuju ke Chu Xingyun. Menghadapi ribuan duri batu, wajah Chu Xingyun tenang, dan ada sedikit senyum menghina di sudut mulutnya. Ribuan duri batu, hanya 10 meter jauhnya, menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul lagi, mereka muncul di depan Extreme Cold Emperor, dan berteriak ke arah Extreme Cold Emperor. Menghadapi ribuan duri batu yang akan datang, sang kaisar yang sangat dingin tidak bisa tidak kecewa. Siklus 5 elemen, satu sama lain. Mantra sistem bumi Kaisar Hou Tu baru saja menahan mantra air kaisar yang sangat dingin. Untungnya, Kaisar Hou Tu hanya serangan dari tangan, jadi kekuatannya tidak terlalu besar. Jadi, di antara lengan besar kaisar dingin ekstrim, dinding es biru tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi itu ribuan cara duri batu. Menghadapi ini, semua orang percaya bahwa saat ini godaan telah berakhir, tetapi pada saat ini, perubahan akan datang lagi. Ribuan duri batu menghilang dengan aneh lagi, dan kemudian muncul di depan Kaisar Hou Tu. Menghadapi ribuan duri batu di kejauhan, kaisar dari tanah tebal itu tampak seperti tanah, dan hanya punya waktu untuk menyingkat baju besi batu, dan ribuan duri batu menderu. Dalam deru keras, ribuan duri batu terus berjatuhan. Di bawah dampak kekerasan, potongan baju besi dari Kaisar Hou Tu hancur, dengan Kaisar Hou Tu sebagai intinya, dalam radius 10 meter, berantakan. Untungnya, bagaimanapun juga ini hanya serangan oleh Kaisar Hou Tu, jadi bahkan baju besi batu yang telah berkumpul dengan tergesa-gesa sudah cukup untuk melawan. Segera, semua duri batu jatuh, dan Kaisar Hou Tu menghilang di posisi itu. Pada saat ini, di bawah pengaruh ratusan duri batu, sebuah lubang dengan diameter lebih dari 10 meter meledak keluar dari tanah seluruh aula. Melalui lubang besar, Anda dapat melihat dunia kosong yang tak berujung di bawah aula. Dalam sekejap mata, Kaisar Hou Tu muncul di sisi kaisar yang sangat dingin, menatap Chu Xingyun dengan kedua mata, tetapi dia tidak berani bertindak sepele. Jelas Chu Xingyun telah membuktikan dengan fakta bahwa di kekosongan ini, di depan piton kekosongan, mereka tidak dapat menyakiti Chu Xingyun. Begitu mereka benar-benar bertarung di sini, mereka tidak hanya tidak menyakiti Chu Xingyun, tetapi, di bawah gangguan kesalahan ruang angkasa, mereka telah menyebabkan kerusakan besar satu sama lain. Melihat wajah Kaisar Hou Tu Zun Qingqing, di luar aula, Void Piton sepanjang 1 kilometer, tertawa dan berkata, di Void, keluarga Void kami adalah dewa yang hidup, apalagi Anda, bahkan Anda nenek moyang yang lebih tua Kaisar Tianyi, yang datang sendiri, juga akan diserahkan oleh saya. Melihat aula kosong, keempat kaisar mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun di permukaan, semuanya sangat tenang, tetapi 4 kaisar tahu bahwa ruang di dalam aula ini telah dipotong menjadi ribuan kesalahan. Di bawah lipatan luar angkasa, memutar dan berprasangka Chu Xingyun ini tampaknya sangat dekat, tetapi pada kenyataannya, kecuali mereka dapat melampaui piton kosong dalam sistem ruang, jika tidak ingin mencapai Chu Xing seumur hidup. Di samping awan, Shen Leng memandang Chu Xingyun, dan He Jinjin Zun berkata dengan marah, Chu Xingyun, apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak punya cara untuk membawamu? Jangan lupa, kami tidak hanya memiliki keluarga, Anda juga memiliki kerabat dan teman. Manjakan. Suara Kaisar Heijin baru saja jatuh, dan murid berdarah Loli maju selangkah dan berkata dengan marah, kamu berani mengancam teman-teman keluarga jurang, apakah kamu ingin bertarung dengan keluarga jurang maut kita? Kata-kata Kaisar Iblis Kaisar baru saja jatuh, dan Abisal Kaisar Zitong juga berdiri. Shen Leng berkata, pertempuran yang ribuan tahun yang lalu, belum kecanduan, karena Anda ingin bertarung, lalu mulai bertarung, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Menghadapi provokasi 2 kaisar terkuat di dunia jurang, keempat kaisar menarik napas pada saat yang sama. Jika dunia abisal benar-benar keluar, bekerja sama dengan pasukan klan iblis yang menatap keluar, maka tidak perlu diragukan bahwa klan manusia akan musnah dalam waktu seminggu. Chu Xingyun, tahukah Anda apa yang Anda lakukan? Dalam menghadapi adegan ini, Kaisar Extreme Cold akhirnya tidak tahan lagi dan berdiri dengan ganas, memarahi Chu Xingyun. Menghadapi kaisar yang sangat dingin, Chu Xingyun masih sangat sopan, lagi pula, dia adalah guru Sui Liuxiang.
Dia selalu menjaga Sui Liuxiang. Sentimen ini diakui Chu Xingyun. Chu Xingyun dengan tenang berkata, saya tahu apa yang saya lakukan, tetapi Anda bertanya pada diri sendiri, apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, Kaisar Lingmu berkata dengan suara yang dalam, Chu Xingyun, orang tua itu bertanya pada dirinya sendiri, tidak ada yang berutang padamu, apa yang telah kita lakukan adalah terbuka dan jujur, dan kita harus berbicara kepada orang-orang. Dengan terkekeh, Chu Xingyun melihat sekeliling selama seminggu, matanya menyapu wajah empat kaisar. Menggelengkan kepalanya dengan jijik, Chu Xingyun berkata, saya tahu, Anda pikir, saya telah merampok 5 keluarga besar Anda, itu tidak bisa dimaafkan. Dihadapkan dengan pernyataan Chu Xingyun, Kaisar Hou Tu berkata dengan dingin, kami tahu bahwa Anda telah melakukan hal-hal besar kepada umat manusia, tetapi Anda memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika Anda melakukan hal seperti itu, bukankah sebaiknya kami menghukum Anda? Dengan senyum dingin, menghadapi pertanyaan Kaisar Hou Tu, Chu Xingyun berkata, segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Jika bukan karena Anda berada di depan, apakah saya akan melakukan hal seperti itu? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, empat kaisar besar marah, tetapi segera mereka mengingat sesuatu, menoleh dengan canggung, dan berhenti berbicara. Dengan senyum dingin, Chu Xingyun berkata, dupa jiwa Kaisar Lingmu, Deo Mistik, peta ekstasi Kaisar Bumi Tebal, cermin jiwa Kaisar Emas Hitam, pengendalian jiwa Kaisar Qin yang sangat dingin, plus spanduk berayun jiwa Kaisar Ziwei, Anda telah mengatur perangkap bersama, menjebak saya dan ketidakadilan. Selama pidato, mata Chu Xingyun melebar, mata harimau menangis, dan bahkan suaranya bergetar. Dengan erat meremas tinjunya, Chu Xingyun menghadapi empat kaisar yang sunyi, dan melanjutkan dengan kemarahan, di bawah kerja tim Anda yang telah menyebabkan saya hidup ini, dan tidak lagi menghadapi wanita yang paling saya cintai, inilah hutangmu padaku. Dengan desahan penyesalan yang dalam, Kaisar Hou Tu berkata, tidak heran kami, yang membuatmu bersembunyi begitu dalam, jika kami tahu kamu memiliki kekuatan seperti itu. Menggelengkan kepalanya dengan getir, Kaisar Lingmu berkata, ya, kami akui, kali ini, kami salah, kami berhutang budi, mari kita bicara apa yang ingin Anda lakukan. Dengan sedikit tatapan, Chu Xingyun berkata, saya sudah mengatakan bahwa saya akan menjadi penguasa dunia ini, dan mereka yang mengikuti saya akan makmur dan mereka yang menentang saya akan mati. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Dalam menghadapi permintaan Chu Xingyun, empat kaisar besar menggelengkan kepala mereka seperti mainan, dalam hal apapun, mereka tidak bisa menerima permintaan seperti itu. Menghadapi penolakan dari empat kaisar besar, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan buru-buru menolak, aku tidak akan menjadi dunia dan penguasa abadi. Setelah jeda, Chu Xingyun mengulurkan jari dan berkata dengan datar, 1 bulan. Hanya 1 bulan, 1 bulan kemudian. Hari pernikahan siang-siang adalah ketika saya meninggalkan dunia. Semua hak akan dikembalikan kepada Anda. Melihat bersalah pada Chu Xingyun, kaisar yang sangat dingin berkata, mengapa? Apa tujuan Anda? Menghadapi pertanyaan dari Extreme Cold Emperor, kulit Chu Xingyun melunak tak terkendali. Menutup matanya dengan lembut, Chu Xingyun berkata dengan sangat hangat, di dunia yang aneh ini, aku satu-satunya kerabat siang-siang. Sekarang, dia akan menikah, aku ingin mengadakan pertunjukan untuknya, tidak ada yang sebelumnya pernikahan megah tanpa pengunjung. Melihat senyum hangat Chu Xingyun, mendengarkan kata-katanya yang penuh kasih sayang, hidung Kaisar Zun yang sangat dingin menjadi masam, air mata jatuh. Menggelengkan kepalanya terus-menerus, Extreme Cold Emperor berkata, bagaimana kamu bisa sebodoh anak kecil? Bahkan, kamu bisa mencoba memulihkan hubungan antara kamu dan Liuxiang, selama yang kamu mau. Dengan napas sedih, mengapa Chu Xingyun tahu bahwa itu bisa dipulihkan, tetapi kuncinya sekarang adalah bahwa ia tidak lagi berpamitan dengan Sui Liuxiang. Dan yang lebih penting, saat ini, dia dapat dibawa pergi oleh Di Tianyi kapan saja. Untuk seseorang yang memiliki hari ini dan tidak ada hari esok, mengapa dia harus repot-repot dengan Sui Liuxiang lagi? Meskipun Dongfang Tianxiu sekarang adalah pria atau wanita, bahkan tidak manusiawi. Namun, ini bersifat sementara. Ketika Dongfang Tianxiu menerobos kerana Kaisar Zun, ia dapat memperoleh baptisan besar energi surga dan bumi, merekonsiliasi yin dan yang tidak seimbang, dan menjadi pria sejati lagi. Meskipun Dongfang Tianxiu selalu menjadi musuh Chu Xingyun, hanya Dongfang Tianxiu yang telah menemukan seluruh dunia Qiankun yang benar-benar layak mendapatkan aroma air dan aliran. Yang paling penting adalah seorang kakek seperti Kaisar Lingmu dari Dongfang Tianxiu memiliki semua hak dan kekuatan, dan dia dapat memberikan semua yang dia inginkan. Meskipun Dongfang Tianxiu tidak bisa berbicara tentang kesempurnaan, tetapi kurcaci itu lebih tinggi, yang sudah terbaik. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka tidak ada orang yang lebih cocok di seluruh alam semesta. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, permintaan saya begitu. Dalam sebulan, saya akan menjadi penguasa dunia surga dan bumi ini, dan saya akan menjadi makmur dan mati terhadap saya. Dihadapkan dengan sombong Chu Xingyun, He Jin Dizun jelas masih tidak yakin, dan berkata dengan suara yang dalam, jika kita masih tidak setuju.
Begitu kata-kata He Jinjin dijatuh, Chu Xingyun melirik dan menatap He Jinjin dengan keras, kamu tidak memenuhi syarat untuk menolak. Aku akan membunuh siapa saja yang menolak dan kemudian menghancurkan seluruh keluarganya. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun menyipitkan matanya berbahaya dan berkata, sekarang aku adalah orang yang tak bernyawa, dan orang-orang yang mendurhakai aku harus mati, bahkan tidak ingin hidup. Dengan napas panjang, Extreme Cold Emperor mengangkat tangannya dan berkata, kami berutang budi padamu, jadi aku setuju dengan permintaanmu. Mengangguk kepalanya, Kaisar Lingmu berkata, kali ini kami salah, dan aku setuju dengan permintaanmu. Mengangkat bahu, Kaisar Hou Tu berkata, karena mereka berdua setuju, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan aku setuju. Meskipun dia tidak mau, tetapi mengingat waktunya hanya 1 bulan, He Jinjin Emperor juga merasa dalam. Mengangguk dan berkata, aku setuju. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.